Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun kadang kita lalai dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Banyak di antara kita yang menggunakan kenikmatannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara kita yang menggunakan kenikmatannya untuk hal yang sia-sia. Maka sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa harus menggunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini ingin sedikit membahas kenapa kok jin bisa mencintai manusia? Atau apakah jin bisa mencintai manusia? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa, saudara Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia itu mempunyai nafsu. Ya, begitu juga jin kepada manusia bisa juga mencintai atau memiliki nafsu kepada manusia. Maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari gangguan-gangguan syaitan dari kalangan jin. Saudaraku Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa tawakal dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada keberkahan. Tatkala kita mengambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya di situ ada keberkahan dan insyaallah itu di mana di situ ada pahalanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa jin mencintai manusia? Yang pertama, lalainya manusia tatkala mereka hendak memasuki kamar mandi contohnya. Tatkala mereka memasuki kamar mandi, banyak di antara kita yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah contohkan, tatkala kita memasuki kamar mandi, yang pertama kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan syaitan dari kalangan jin, dari laki-laki maupun perempuan. Ini bukti dalil. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kamar mandi itu adanya syaitan. Dan banyak di antara kita yang tidak mengamalkan itu. Lalu masuk ke kamar mandi, lalu membuka pakaiannya. Sedangkan tatkala kita membuka pakaian tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan melihat kita. Ya ikhwah. Syaitan melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kalian dari suatu tempat yang tidak bisa kalian lihat mereka. Itulah fitrah manusia.
tidak bisa melihat syaitan dari kalangan jin, tapi syaitan dari kalangan jin bisa melihat kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi mengetahui yang gaib kecuali siapa? Ilallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalil dua, bahwasanya syaitan itu bisa melihat kita. Maka tatkala kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa masuk kamar mandi, ya misalnya buka pakaian di kamar mandi, sedangkan di situ ada syaitan dari kalangan jin, maka dia akan melihat kita, aurat kita, lalu dia menikmati aurat kita, lalu dia bisa cinta kepada kita. Ini yang pertama ya ikhwah. Maka kita harus senantiasa berhati-hati dari syaitan dari kalangan jin. Kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, tatkala suami istri berhubungan dengan pasangannya, lalu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun bisa mengakibatkan setan cinta kepadanya. Karena tatkala berhubungan mereka membuka pakaiannya, lalu setan itu bisa melihat, lalu ikut campur di dalamnya. Ya. Banyak mungkin di antara kita yang kadang lalai tatkala berhubungan dengan istrinya, dan istrinya berhubungan dengan suaminya, dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal yang seperti ini pun dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan adab-adabnya tatkala seorang suami istri berhubungan. Yang pertama apa? Adab-adabnya mengambil air wudu. Ya. Setelah mengambil air wudu, ya, kita berwudu, setelah berwudu baru kita berdoa. Ya. Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada kejahatan syaitan. Dari kejahatan syaitan maksudnya. Ya. Lalu dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Agar apa? Agar tidak dicampuri oleh syaitan. Nah, ini bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seorang suami istri berhubungan, ini pun bisa mengakibatkan, tatkala tidak berdoa, bisa mengakibatkan apa? Syaitan keturunan nasabnya dari orang tuanya atau dari kakeknya turun kepada anaknya. Makanya banyak di antara kita yang dimana seorang hafiz Al-Quran, menghafal Al-Quran, namun tatkala dibacakan Al-Fatihah, dia reaksi dahsyat. Dia reaksi dasar seperti mengaum seperti harimau. Dikarenakan apa? Bisa jadi dia terkena jin keturunan. Dikarenakan apa? Orang tuanya tatkala berhubungan dulu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperhatikan ya ikhwah. Ya. Yang seperti ini jangan menganggap remeh. Kita jangan menganggap remeh hal yang seperti ini. Karena dengan ketidaktawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan syaitan turun-menurun. Syaitan akan turun kepada anak kita, kepada cucu kita, tatkala mereka semua tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, tatkala syaitan itu mencintai manusia, yang ketiga, dikarenakan kita kadang membuang makanan-makanan syaitan sembarangan. Apa itu makanan syaitan? Yang pertama adalah membuang tulang ayam atau duri ikan, ya, atau tulang kambing. Seseorang tatkala memakan daging kambing, ada tulangnya, membuang sembarangan tanpa mengucapkan bismillah. Ini juga mengakibatkan apa? Syaitan cinta kepada kita. Karena apa? Kita tidak pernah bertawakal
tatkala membuang tulang, sedangkan tulang itu makanan syaitan, makanan jin. Tatkala kita mengucapkan bismillah, maka tulang itu akan menjadi apa? Menjadi daging, lalu dimakan oleh jin muslim. Tapi tatkala kita membuang tulang tidak mengucapkan bismillah, maka dia akan menjadi daging disantap oleh jin kafir. Nah, tatkala kita sering ya memberi makanan kepada jin kafir, ya, otomatis jin kafir itu akan cinta kepada kita. Ya, akan cinta kepada kita, lalu bisa jadi masuk ke dalam tubuh kita. Dikarenakan cintanya dia kepada kita. Maka ya ikhwah, tatkala kita membuang tulang, duri ikan ya, maka ucapkanlah bismillah agar apa? Agar makanan tersebut, bekas tulang tersebut yang bekas kita makan dagingnya, tulangnya kita buang, ya, ini bisa menjadi daging nanti dimakan oleh jin muslim, saudara kita. Nah ini. Lalu yang keempat apa? Tatkala kita membuka pakaian, ya, membuka pakaian apa? Hendaknya kita senantiasa membaca bismillah. Karena di dalam hadis sahih, di dalam hadis yang dimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya bismillah ini bisa menjadi hijab antara kita dan jin. Menjadi hijab, itu apa artinya? Jin tidak akan bisa melihat kita, aurat kita, dikarenakan apa? Tatkala kita membuka pakaian, membaca bismillah. Nah inilah tips-tips yang dimana seseorang agar tidak dicintai oleh jin, ya, agar tidak dicintai oleh jin. Intinya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga yang tadi saya jelaskan semua, ini juga mengakibatkan jin cinta kepada manusia tatkala seseorang tersebut tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sedikit yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh saudara Ad-Da'wah TV, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tatkala kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan syaitan tidak akan bisa berpengaruh untuk kita. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.